أسرعوا 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 أسرعوا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Senin malam Selasa 9 Rabiul Awal 1442 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di dalam sebuah kajian Islam ilmiah. InsyaAllah ta'ala mulai malam ini dan seterusnya rutin bagi santri-santri pesantren Intan Ilmu Barito Kuala Kalimantan Selatan. Dan ini adalah jadwal pengganti Sabtu malam. Akan tetapi mungkin pelajarannya tidak Umdatul Ahkam,
Oleh karena itu, pada malam ini kita mempelajari kajian Islam tematik dulu, dan saya mengangkat tema beragama yang benar. Beragama yang benar. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, kaum muslimin, ahibati tullab, para santri-santri sekalian yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah beragama yang benar. Maksudnya, sebagai seorang muslim, kita harus mengetahui bagaimana tata cara beragama yang benar, bagaimana tata cara berakidah yang benar, bagaimana tata cara beribadah yang benar. Saya beri contoh, bagaimana kita berakidah yang benar. Misalnya berakidah tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang kita ibadahi. Bagaimana caranya sehingga kita berakidah meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya. Contoh yang lain dalam perihal ibadah, kita sholat diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimakari sehari semalam. Bagaimana tata cara kita sholat? Nah, cara mengetahui tata cara kita sholat sehingga baik dan benar sesuai yang ditunjuki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah yang disebut dengan beragama. Contoh yang lain, kita beribadah kepada Allah, berzikir. Bagaimana cara berzikir yang benar? Rozan, jangan ngobrol. Sampingnya siapa Rozan? Jangan ngobrol ya, dicatat. Yang penting dicatat. Tata cara berzikir yang benar, bagaimana caranya? Jadi semua hal yang berkaitan dengan agama, bagaimana cara beragama yang benar, itu yang akan kita pelajari. Contoh misalkan, ada orang yang mengaku menjadi nabi, kemudian dia berdalil dengan ayat Al-Quran bahwa saya adalah nabinya orang Banjar misalkan, dengan dalil likulli ummatin rasul, setiap umat ada rasulnya, saya rasul umat Banjar misalkan. Dia pakai Al-Quran, ada dalil. Benar enggak apa yang dia katakan tersebut? Nah, ketika para santri geleng-geleng kepala menunjukkan tidak benar, bagaimana cara kita mengatakan itu tidak benar? Itulah tata cara beragama yang benar. Contoh misalkan lagi, ada orang Syiah Rafidhah yang mengatakan Al-Quran
yang kita pegang sekarang kurang. Al-Quran yang benar adalah yang disimpan oleh mereka. Itu namanya beragama. Bagaimana tata cara berakidah, bagaimana tata cara beribadah, bagaimana tata cara bermuamalah, hubungan sosial, jual beli, pernikahan, simpan pinjam, sewa menyewa, hadiah, wakaf, muamalah, atau adab dan akhlak. Bagaimana berkata, berucap, cara duduk, cara tidur, cara berjalan, cara makan, cara minum, itu namanya beragama. Maka bagaimana cara beragama yang benar, itu yang kita pelajari, sehingga tidak menjadi penyimpangan nanti di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik. Cara beragama yang benar dibagi menjadi 3. Yang pertama, ta'zimun nusus asy-syar'iyyah wal inqiyadu laha. Ta'zimun nusus asy-syar'iyyah wal inqiyadu laha, yang artinya mengagungkan dalil-dalil syariat dan tunduk patuh kepadanya. Mengagungkan dalil-dalil syariat dan tunduk patuh kepadanya. Nanti kita akan jelaskan poin per poin. Yang kedua, al-i'timad 'ala al-ahadits as-sahihah. Al-i'timad 'ala al-ahadits as-sahihah. Bersandar terhadap hadis-hadis yang sahih saja. Adapun hadis yang lemah, apalagi palsu, maka kita tidak bersandar kepadanya. Yang ketiga, cara beragama yang benar adalah sihhatu fahmin nusus. Sihhatu fahmin nusus, yang artinya pemahaman yang benar terhadap dalil-dalil syariat. Pemahaman yang benar terhadap dalil-dalil syariat. Ahibati at-tullab hafizakumullah, para santri-santri sekalian yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Kita akan rinci yang sudah kita tulis tadi. Ada berapa cara beragama yang benar? Ada 3. Yang pertama, ta'zimun nusus asy-syar'iyyah, mengagungkan dalil-dalil syariat. Yang kedua, al-i'timad 'alal ahadits as-sahihah, bersandar kepada hadis-hadis yang sahih. Yang ketiga, fahmun nusus, sihhatu fahmin nusus, pemahaman yang benar terhadap dalil-dalil syariat. Baik. Sebelum kita menjelaskan lebih dalam tentang poin yang pertama, apa poin yang pertama? Mengagungkan dalil-dalil syariat. Catat: 1. Mengagungkan dalil-dalil syariat. 1. Mengagungkan dalil-dalil syariat. Kemudian poin A, makna dalil syariat. Apa yang dimaksud dengan an-nusus asy-syar'iyyah, dalil syariat? Apa yang dimaksud dengan an-nusus asy-syar'iyyah? Dalil syariat yang dimaksud adalah Al-Quran Al-Karim, ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, hadis-hadis yang sahih. Yang ketiga,
ijma'. Yang ketiga, ijma' atau disebut dengan kesepakatan para ulama. Inilah yang disebut dengan dalil-dalil syariat. Maka itu wajib kita agungkan, mengalahkan akal kita, mengalahkan kebiasaan kita, mengalahkan hawa nafsu kita. Wajib kita mengagungkan dalil dari Al-Quran atau dalil dari hadis Rasul atau dalil ijma'. Ijma' artinya kesepakatan para ulama. Itulah yang disebut dengan dalil-dalil syariat. Jadi semua apa yang Anda baca, para santri baca di dalam Al-Quran, maka itu dalil syariat. Kita baca hadis-hadis Rasul, itu dalil syariat. Kita mendengar ijma', kesepakatan para ulama dalam sebuah permasalahan, itu dalil syariat. Wajib diagungkan, dimuliakan, lebih didahulukan dibandingkan akal kita atau hawa nafsu kita atau kebiasaan. Lebih didahulukan Al-Quran atau hadis atau ijma'. Contoh, ada orang kebiasaan makan dan minum pakai tangan kiri, maka dia wajib mendahulukan dalil. Dalilnya tentang apa? Contoh misalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kul biyaminik." Makanlah dengan tangan kananmu. Berarti kita diperintahkan untuk makan dan minum dengan tangan kanan. Meskipun dia kebiasaan dengan tangan kiri, dia harus mengagungkan dalil. Dia wajib makan, minum dengan tangan kanan. Apalagi ada larangan, wala ta'kulu wala tashrabu bishimali fa inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bishimali. Janganlah makan dan minum dengan tangan kirinya, sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Paham? Itu namanya mengagungkan dalil, yaitu memuliakan dalil Al-Quran atau hadis Rasul ataupun ijma' dibandingkan hawa nafsu, akal ataupun kebiasaan manusia. Lebih didahulukan dalil-dalil syariat. Itu namanya mengagungkan dalil. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah, perhatikan surat An-Nur ayat 51. Tulis dalil mengagungkan dalil-dalil syariat adalah surat An-Nur ayat 51-52. Surat An-Nur ayat 51-52. Lihat, dengarkan ayatnya baik-baik. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Wa man yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqhi fa ulaika humul faizun. Yang artinya, sesungguhnya ucapan orang-orang yang beriman jika diajak kepada Allah dan Rasulnya untuk berhukum di antara mereka, maka mereka hanya mengucapkan sami'na wa ata'na. Apa ucapannya? Sami'na wa ata'na. Artinya apa? Sami'na, kami mendengar. Wa ata'na, apa? Kami patuh, kami taat. Begitu orang beriman dapat dalil dari Al-Quran, maka dia hanya mengatakan sami'na wa ata'na. Tidak usah mikir panjang-panjang. Yang penting dia paham apa yang disampaikan di dalam Al-Quran dan hadis, kerjakan. Sami'na wa ata'na. Ya, mau tidak sesuai dengan akal pikirannya, tidak sesuai dengan hawa nafsunya, tidak sesuai dengan adat kebiasaan, yang penting ada Al-Qur'annya, ada hadisnya, ada ijma'nya, maka
Orang beriman mengucapkan apa? Sami'na wa ata'na. Kami mendengar, kami patuh. Saya beri contoh. Ada orang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kakinya begini, X, lututnya itu begini. Jadi jalan dia seperti itu. Kemudian dia memanjangkan pakaian lebih dari 2 mata kaki, padahal dia laki-laki. Dan kita tahu hukumnya, laki-laki celananya, pakaiannya harus di atas 2 mata kaki. Kemudian orang tersebut mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, saya kakinya X, kalau saya angkat malu ketahuan. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kullu khalqillahi hasan. Setiap ciptaan Allah pasti baik. Setiap ciptaan Allah pasti baik. Artinya apa? Meskipun kakimu begini, tapi tetap tidak boleh di bawah 2 mata kaki untuk laki-laki. Meskipun kelihatan kakinya begini, maka orang tersebut langsung mengerjakannya. Meskipun dia kelihatan kakinya begini, tetap dia sami'na wa ata'na. Kami mendengar, kami taat. Itu namanya mengagungkan dalil. Kemudian dalil yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa, di dalam surat Al-Ahzab, surat Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Yang artinya, tidak selayaknya bagi seorang lelaki beriman dan perempuan beriman, jika Allah dan Rasulnya telah menentukan sebuah pilihan, mereka memiliki pilihan lain. Quran surat Al-Ahzab ayat 36. Jadi kalau sudah ada hukum dari Allah, maka agungkan hukum tersebut. Tidak boleh dia, nanti bagaimana Ustaz? Nanti bagaimana Ustaz? Nggak ada. Ada hukumnya, maka laksanakan. Dia hanya mengucapkan apa? Sami'na wa ata'na. Itu namanya mengagungkan dalil-dalil syariat. Dan itulah beragama yang benar. Maka mulai saat ini, semenjak apapun ada ayatnya dari Al-Quran atau hadis Rasul, maka muliakanlah, agungkanlah. Kita harus tunduk patuh kepada ayat Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam serta ijma' tersebut. Sekarang, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, saya akan bercerita bagaimana para salafus salih mereka mengagungkan dalil-dalil syariat. Saya beri contoh ya, yang mudah dipahami, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Perhatikan hadisnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tamna'u ima Allah masajid Allah." Wahai para suami, tidak boleh kalian melarang para perempuan pergi ke masjid untuk sholat berjamaah. Nggak boleh. Kalau istri ingin sholat berjamaah di masjid, suaminya tidak boleh melarang. Hadisnya begitu. Kemudian ada seorang sahabat Nabi atau anak dari sahabat Rasulullah SAW, namanya Bilal. Ada Bilal namanya sini? Enggak ada. Kelas 8 ada.
tapi belum datang dan belum mau datang. Dan Allahu alam mau kembali atau tidak, keasikan di rumah. Ya. Bukan karena takut corona, tapi keasikan di rumah. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada Bilal bin Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Wallahi la namna'ahun." Demi Allah, kami akan larang istri-istri kami. Padahal hadisnya boleh nggak melarang? Kalau ada perempuan minta izin kepada suaminya ke masjid, maka suaminya tidak boleh melarang. Nah, Bilal melarang. Demi Allah kami akan larang. Ini menentang dalil atau mengagungkan dalil? Menentang. Maka bapaknya Bilal, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, mendatangi anaknya, fasabbahu sabban sayyi'an ma sami'tuhu sabbahu mithlahu qattu. Bapaknya datang, bapaknya sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, mendatangi anaknya tadi, kemudian dicaci maki anaknya. Kamu begini, Rasul sallallahu alaihi wasallam kan melarang, tidak boleh melarang, kamu malah melarang. Dicaci maki. Itulah contoh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum mengagungkan dalil. Mereka senantiasa sangat memuliakan dalil. Siapa saja yang bertentangan dengan dalil tersebut, mereka hadapi, mereka berani. Ya, saya beri contoh. Ada keluarga kita minum pakai tangan kiri, maka kita nasihati. Jangan minum pakai tangan kiri. Jangan makan dan minum sambil berdiri. Kita nasihat. Kenapa? Karena begitu cara yang benar, beragama yang benar, yaitu mengagungkan dalil. Ya, mengagungkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah yang lain. Contoh mengagungkan dalil. Ada seorang tabi'i. Tabi'i adalah orang yang melihat sahabat Nabi dan beriman dan mati dalam keimanan. Namanya Sa'id bin Musayyab. Sa'id bin Musayyab. Saya ingin cerita dulu. Setelah azan subuh, kita disunahkan untuk mengerjakan sholat qabliyah subuh. Berapa rakaat? 2 rakaat. Setelah itu tidak ada sholat lagi, menunggu sampai iqamah. Begitu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, Sa'id bin Musayyab ra'a rajulan yusalli ba'da tulu'il fajri akthara min rak'atain. Sa'id bin Musayyab melihat seseorang sholat setelah azan, sholat 2 rakaat qabliyah. Tapi dia tambah lagi 2 rakaat lagi, 2 rakaat lagi, 2 rakaat lagi. Padahal sunnahnya cuma berapa? 2 rakaat. Maka apa yang terjadi? Dilarang oleh Sa'id bin Musayyab. Kata Sa'id bin Musayyab rahimahullah, jangan engkau sholat setelah azan subuh hanya 2 rakaat saja, yang merupakan sunnah Rasulullah SAW. Orang ini menjawab, ya Aba Muhammad yu'adzibunillahu ala salah. Wahai Sa'id bin Musayyab, yang kunyahnya Abu Muhammad, apakah Allah menyiksa saya kalau saya sholat? Saya kan sedang sholat. Masa sholat, orang sholat dilarang? Paham ceritanya? Masa orang sholat dilarang? Kata Sa'id bin Musayyab, lihat, la walakin yu'adzibuka ala khilafis sunnah. Tidak, Allah tidak akan menyiksamu karena kamu sholat, enggak. Tetapi Allah akan menyiksamu karena kamu menyelisihi apa? Sunnah Nabi. Yang mana sunnah Nabinya setelah azan subuh cuma sholat berapa rakaat? 2 rakaat qabliyah. Ini contoh pengagungan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum terhadap sunnah Rasulullah SAW. Mereka teliti di dalam
memuliakan atau mengamalkan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Contoh yang lain, perkataan Sufyan bin Masruq Ats-Tsauri rahimahullah, imamul muhadditsin, imamnya para ahli hadis. Perkataannya disebutkan di dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabus Sami'. Beliau mengatakan, "Ini istata'ta alla tahukka ra'saka illa bil athar faf'al." Kata beliau, jika engkau sanggup, engkau tidak menggaruk kepalamu kecuali ada dalilnya, maka lakukanlah. Bayangkan, sampai menggaruk kepala, kalau ada dalilnya maka ikuti. Contoh, ini kan baru potong rambut. Sunnahnya memotong rambut dimulai dari bagian kanan, ya, dari bagian kanan. Memotong kuku dimulai dari bagian kanan. Itu sunnah Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW bersabda, Aisyah radhiyallahu anha bercerita, kana yu'jibuhu tayammun. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat menyukai mendahulukan bagian-bagian yang mulia dengan bagian kanan. Mau masuk masjid, kaki kanan. Mau masuk kamar asrama, kaki kanan. Mau masuk kelas, kaki kanan. Mengambil sesuatu, memberi sesuatu dengan tangan kanan. Saya masih melihat para santri ngobrol. Kalau saya lihat sekali lagi saya berdirikan dan saya suruh push up 50 kali. Santri intan ilmu harus beradab. Termasuk tidak adab seorang ngajar kemudian kalian ngobrol. Ya. Dan kalau saya tanya pasti tidak bisa. Mau saya tanya yang tadi ngobrol saya lihat? Mau nggak? Itu bahayanya orang tidak memperhatikan. Beradablah, beradab. Salah satu semboyan kita di sini adalah berakhlak, unggul. Habis itu amanah, berakhlak. Salah satu akhlak adalah memperhatikan orang yang berbicara di depan kita. Itu contoh para salafus saleh, mereka mengagungkan dalil. Paham sekarang? Apapun ayat yang kalian dapat, apapun hadis yang kalian dapat, terimalah, agungkanlah. Ya, jangan sampai kita lemah. Kemudian cara beragama yang kedua, apa tadi yang kedua? Al-i'timad 'alal ahadits as-sahih. Apa? Bersandar kepada hadis-hadis yang sahih. Catat itu, bersandar kepada hadis-hadis yang sahih. Apa itu hadis sahih? Catat. Apa itu hadis sahih? Hadis sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya, mattasala sanaduhu binaqlin adlin dhabit. Sanad yang bersambung sanadnya oleh rawi yang adil, oleh rawi yang adil, yang baik, dalam tanda kurung baik. Adil maksudnya di sini adalah baik, oleh rawi yang adil, dalam tanda kurung yang baik, baik ucapannya, baik akhlaknya, tidak bermaksiat, tidak dusta, tidak ingkar janji, tidak khianat, baik kelakuannya, baik ucapannya. Yang hafalannya kuat, yang hafalannya kuat.
tanpa ada cacat dan kekurangan. Tanpa ada cacat dan kekurangan. Itulah hadis yang sahih. Mattasala sanaduhu binaqlin adlin dhabit min ghairi syudzudin wala illah. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita mengambil hanya hadis yang sahih, tidak mengambil hadis yang lemah? Karena perhatikan baik-baik perkataan dari ulama besar Abdullah bin Mubarak rahimahullah, fi sahihil hadis syughlun an saqimihi, yang artinya, catat, Abdullah bin Mubarak berkata, dalam hadis yang sahih sudah menyibukkan dari hadis yang lemah. Hadis yang sahih saja sudah sangat banyak menyibukkan kita. Dalam hadis yang sahih sudah menyibukkan hadis, sudah menyibukkan dari hadis yang lemah. Nah, silahkan azan dulu. Manil muadzin? Hayya
Ya, perhatikan baik-baik para ikhwan yang dirahmati Allah. Tadi kita katakan yang kedua yaitu bersandar hanya kepada hadis-hadis sahih. Itu cara beragama yang benar. Jadi hadis lemah apalagi palsu tidak kita jadikan sebagai sandaran dalam beragama. Ya, contoh misalkan tentang hadis palsu. Di antaranya utlubil ilma walau bis-Sin. Tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Ini bukan hanya sekedar palsu, tidak ada kitabnya, tetapi masyhur di tengah masyarakat. Pernah dengar nggak hadis itu? Tuntutlah ilmu ke negeri Cina. Contoh yang lain lagi, an-nadhafatu minal iman. Nggak ada hadis yang seperti itu. Yang ada adalah at-tuhuru syatrul iman. Bersuci setengah dari keimanan. Adapun kebersihan setengah dari atau kebersihan dari keimanan belum ada dalil. Bersandar dengan hadis-hadis yang sahih. Kenapa? Karena ini seperti kitab Riyadhus Shalihin. Kebanyakan hadisnya sahih. Hadis yang sahih saja sudah menyibukkan kita. Apalagi sampai mengerjakan hadis yang lemah. Maka bersandar dengan hadis yang sahih. Sebagaimana perkataan Abdullah bin Mubarak rahimahullah yang saya katakan tadi, beliau mengatakan fi sahihil hadis syughlun an saqimihi, yang artinya dalam hadis yang sahih menyibukkan dari hadis-hadis yang lemah. Kemudian yang ketiga, nanti saya setiap kali kajian malam Selasa tidak perlu untuk disuruh lagi, papan tulis sudah ada di sini. Jadi saya bisa menulis apa yang ingin saya tulis sehingga para santri lebih paham. Paham tuh? Yang ketiga, cara beragama yang benar apa? Pemahaman yang benar. Pemahaman yang benar terhadap dalil-dalil syariat. Pemahaman yang benar terhadap dalil-dalil syariat. Saya beri contoh. Tadi yang mengatakan bahwasanya setiap umat ada rasul, bukankah dia berdalil dengan Al-Quran? Berarti dalilnya benar gak? Dalilnya benar gak? Benar. Kenapa? Karena dari Al-Quran. Tetapi pemahamannya terhadap dalil benar tidak? Tidak. Kenapa? Karena tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang bagaimana cara memahami dalil dengan benar? Catat. Bagaimana cara memahami dalil dengan benar? Yang pertama yaitu dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhu. Yang pertama yaitu dengan pemahaman para sahabat, al-i'timad ala manhajis sahabah radhiyallahu anhu. Timbul pertanyaan, kenapa harus memahami dalil dari Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat? Ada yang tahu jawabannya? Ardan. Karena para sahabat murid langsung Rasulullah SAW. Beliau yang paling paham Al-Quran dan hadis, karena belajar langsung kepada siapa? Rasulullah SAW. Itu catat. Kenapa memakai pemahaman para sahabat?
li'annahum ta'allamu mubasharatan 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka belajar langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kenapa kita bersandar kepada pemahaman para sahabat? Ada yang tahu? Nah, misalkan nih, saya beri contoh ayat tentang batal wudu, aula mastumun nisa, atau kalian bersentuhan dengan perempuan, batal atau tidak? Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak batal. Paham sampai sini? Kalau kita kembali kepada pemahaman para sahabat seperti Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya aula mastumun nisa, atau menyentuh wanita itu bukan menyentuh begini, tetapi mohon maaf, berhubungan badan. Itu yang membatalkan apa? Wudu. Paham ini? Itu contoh dari bersandar kepada pemahaman para sahabat. Sebabnya kenapa kita mengambil kepada pemahaman para sahabat? Karena mereka belajar langsung dari siapa? Rasulullah SAW. Sebab yang kedua, catat, karena mereka paling faham bahasa Arab dan Al-Quran dan hadis dengan bahasa Arab. Karena mereka paling paham bahasa Arab, Al-Quran dan hadis dengan bahasa Arab. Mereka orang Arab, bukan orang Banjar. Ya, mereka orang Arab. Makanya kita bersandar pemahamannya terhadap pemahaman siapa? Para sahabat Nabi. Yang ketiga, karena mereka orang-orang yang diridhoi oleh Allah, sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 100, was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum, dan generasi pertama dari kaum muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha terhadap mereka. Allah ridha kepada para sahabat. Makanya kita mengikuti para sahabat agar diridai oleh Allah. Makanya kita bersandar kepada pemahaman para sahabat agar diridai oleh Allah, sebagaimana para sahabat diridai oleh Allah. Itu sebab yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, seluruh dari mereka dijanjikan surga. Kenapa kita bersandar kepada pemahaman para sahabat? Karena seluruh para sahabat dijanjikan surga. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa kullan wa'adallahu al-husna, dan semua dari para sahabat dijanjikan surga. Surat An-Nisa ayat 95. Itu sebab yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima, yang terakhir, kenapa kita bersandar kepada pemahaman para sahabat? Karena kalau mereka salah dalam beragama, langsung dikoreksi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau para sahabat salah dalam beragama, langsung dikoreksi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo, masih ingat enggak hadis tentang tayamum? Sahabat Nabi yang junub di pagi hari, kemudian apa yang dia lakukan? Guling-guling.
datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibenarkan enggak oleh Rasulullah? Hah? Dibenarkan enggak? Tidak. Tetapi disuruh apa? Bertayamum. Itu contoh. Kalau para sahabat salah dalam mengamalkan, maka langsung dibenarkan, dikoreksi oleh Allah dari langit. Dan itu tidak terjadi kecuali kepada para sahabat Nabi. Paham toh? Baik. Ini yang bisa kita sampaikan para ikhwah. Sebenarnya masih banyak, tetapi saya memakai bahasa yang para santri memahaminya sehingga mudah dipahami. Intinya, cara beragama dalam agama Islam yang benar ada 3. Siapa yang bisa menyebutkan? Naam, asy-syifa. 1, mengagungkan dalil-dalil syariat. Yang kedua, Rendra, bersandar kepada hadis-hadis yang sahih. Yang ketiga, Abid, memahami dalil dengan pemahaman yang benar. Ya, itulah cara beragama yang benar. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Ada yang bertanya sebelum kita tutup? Naam, Farid. Apakah kita boleh mempercayai hadis yang hasan? Bagus. Hadis itu tingkat-tingkat. Yang paling tinggi hadis sahih. Kemudian hadis hasan. Kemudian hadis lemah. Kemudian hadis palsu. Hadis yang diterima dan boleh diamalkan hadis sahih. Nanti sahih ada lagi pembagiannya. Sahih li ghairihi, sahih li dzatihi. Ya. Kemudian di bawahnya hadis sahih apa tadi? Hadis hasan. Hasan ada lagi pembagiannya. Hasan li ghairi, hasan li dzatihi. Ini 2 hadis ini bisa diamalkan. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, apa bedanya hadis sahih dengan hadis hasan? Siapa yang tahu? Al-musyrifun, ta'rifun? Akmal, Syekh Akmal, ta'rif anta? Mal farq baina al-hadits al-hasan wal hadits as-sahih? Syekh Ibrahim, Syekh Azmi, Sufyan, Syekh Fajar, Syekh Wildan, Dha'ful hifz, artinya lemah hafalan. Coba lihat, hadis sahih itu ada 5 syaratnya, saya sebutkan tadi. Yang pertama, lihat sini, nggak usah ditulis. 5 syaratnya. 1, hadisnya sanadnya tersambung. 2, perawinya yang meriwayatkan adil. Adil ini artinya baik, orangnya baik, tidak maksiat. Yang ketiga, rawi yang meriwayatkan adalah hafalannya kuat. 4, hadis tersebut tidak syadz, menyendiri. 5, hadis tersebut tidak cacat. Itu adalah syarat hadis sahih. Nah, hadis hasan bedanya sama 1 tadi, yang paling pertengahan, rawinya kuat. Kalau hadis hasan rawinya lemah atau kurang kuat, gitu ya, bukan lemah, kurang kuat. Paham tuh bedanya? Jadi kalau ditanya apa bedanya hadis sahih dengan hadis hasan, hadis sahih adalah perawinya kuat hafalannya, sedangkan
hadis hasan, perawinya kurang kuat hafalannya. Nah, ada lagi yang bertanya? Ardan. Dalil yang para sahabat apa? Nah, surah At-Taubah ayat 100. Surah At-Taubah ayat 100. Itu dalil kuat. Kenapa kita wajib mengikuti pemahaman para sahabat? Ya. Contoh nih, saya beri contoh biar mudah. Ada orang mengatakan di luar sana, jangan katakan Islam itu agama yang paling benar. Banyak kok orang Nasrani baik-baik, Yahudi baik-baik, nggak ganggu orang. Udahlah, semua agama sama. Semua agama sama. Maka kita katakan, coba pemahamanmu semua agama sama itu dipahami oleh para sahabat enggak? Begitu caranya. Para sahabat pernah enggak berkata semua agama sama? Kalau para sahabat tidak pernah mengatakan, berarti salah. Paham? Itu namanya bersandar kepada pemahaman para sahabat. Kenapa kita bersandar kepada pemahaman para sahabat? Karena tadi yang ditanyakan, para sahabat diridhai oleh Allah, dan tidak mungkin Allah meridhai para sahabat kalau mereka beragamanya apa? Salah. Nggak mungkin. Pasti agamanya para sahabat apa? Benar. Paham tuh? Nah, ada lagi ingin bertanya? Siapa? Ya, salah satu ciri hadis yang lemah atau palsu saja deh, adalah rawinya tukang dusta. Makanya kalau ada dari para santri suka berdusta, itu dalam pandangan seorang muslim sudah turun derajatnya. Saya dapat bocoran, tadi barusan saya dapat bocoran, Ustadz, selama belajar jarak jauh, saya kalau menyetor Al-Quran nyontek. Mudah kan? Ini kamera nih, di bawah sih kan nggak ketahuan. Itu gugur sudah. Harkat martabatnya seorang muslim gugur sudah. Susah untuk dipercaya. Maka saya nasihatkan, adab seorang muslim, apalagi sampai penuntut ilmu, wajib jujur. Ngaku, kalau salah tetap ngaku. Iya Ustaz, saya salah. Sudah selesai. Orang lebih suka kejujuran dibandingkan kebohongan. Jangan sampai berdusta. Saya ingatkan itu. Kalau di pesantren ini ada santri yang berdusta, sudah gugur. Di mata saya jatuh sebelum di mata Allah Subhanahu wa taala. Di mata saya jatuh. Susah untuk diberi amanah lagi, susah. Ya, kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah, wa la yazalu rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqa, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar, wa la yazalu rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba 'inda Allahi kadzdzab." Sesungguhnya kejujuran itu menghantarkan kepada kebaikan. Kebaikan menghantarkan kepada surga. Masih saja orang berkata jujur sampai dia ditulis sebagai orang-orang yang siddiq, yang ahli jujur. Dan sesungguhnya dusta itu menghantarkan kepada keburukan. Pasti orang kalau sudah berdusta, pasti dia akan berdusta lagi untuk menutupi dustanya yang ini. Maka adab seorang muslim, apalagi penuntut ilmu, saya nasihatkan baik-baik, tancapkan ini dalam hati.
tidak boleh berdusta selama hidup. Enggak boleh dusta sampai mati. Kenapa? Karena orang dusta pasti menunjukkan kepada keburukan. Keburukan pasti menghantarkan kepada neraka. Masih saja dia dusta sampai dicap sebagai ahli dusta. Termasuk di dalamnya rawi yang berdusta, maka hadisnya palsu, tidak akan pernah diterima walau sekali dustanya. Ini hati-hati ya. Dan dusta, bohong itu dosa besar. Jadi kalau seandainya nanti misalkan ada santri yang diadili oleh para musyrik, benar nggak kamu begini? Sudah jujur saja, iya Ustaz, saya benar. Daripada ngelak sana sini, akhirnya ketahuan juga. Jangan berdusta. Lebih baik ngaku salah daripada seorang berdusta. Paham tuh? Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.